Pada zaman dahulu, di sebuah wilayah yang kini dikenal sebagai Jawa, terdapat seorang pemimpin yang bernama Ki Ageng Pandanaran. Ia adalah sosok yang memiliki kekuasaan dan pengaruh yang besar, namun sayangnya, kekuasaannya seringkali digunakan untuk memeras rakyatnya. Ki Ageng Pandanaran atau Pandan Arang, yang juga dikenal sebagai Pandanaran I, adalah Adipati pertama Semarang, yang diangkat oleh Sultan Demak Bintara. Ia juga dikenal sebagai tokoh penyebaran Islam di daerah tersebut. Meski demikian, dalam cerita rakyat, dulunya ia sering digambarkan sebagai seorang adipati yang sering mengambil harta rakyat Salatiga yang tidak mampu membayar pajak. Tidak hanya itu, Ki Ageng Pandanaran juga sering membeli hasil pertanian rakyatnya dengan harga yang sangat murah. Hal ini tentu saja membuat rakyatnya merasa diperlakukan tidak adil. Mereka merasa bahwa hasil kerja keras mereka tidak dihargai dengan layak. Kehidupan mereka menjadi penuh dengan kecemasan dan ketidaktenangan. Pada suatu hari yang cerah, Ki Ageng Pandanaran, pemimpin yang berkuasa di wilayah Jawa, bertemu dengan seorang pencari rumput yang sudah berusia lanjut. Orang tua itu tampak lelah dan kusam, namun tetap berusaha keras mencari rumput untuk mencukupi kebutuhannya. Ki Ageng Pandanaran, yang selalu mencari kesempatan untuk membeli hasil bumi rakyatnya dengan harga murah, pun memutuskan untuk membeli rumput dari orang tua itu. Namun, apa yang terjadi selanjutnya adalah sesuatu yang tidak pernah ia duga. Tanpa sepengetahuan Ki Ageng Pandanaran, si pencari rumput telah menyelipkan uang yang dibayarkan oleh sang adipati ke dalam keranjang rumput. Uang tersebut, yang seharusnya menjadi bayaran bagi si pencari rumput, kini berada di tangan Ki Ageng Pandanaran lagi. Saat sampai di kediamannya, Ki Ageng Pandanaran menerima laporan dari pelayannya bahwa terdapat uang di dalam keranjang rumput tersebut. Sang adipati, yang menyadari bahwa uang itu adalah miliknya yang seharusnya menjadi bayaran bagi si pencari rumput, merasa geram. Ia merasa telah ditipu oleh si pencari rumput yang tampak lemah dan tidak berdaya itu. Dengan amarah yang membara, Ki Ageng Pandanaran memerintahkan pelayannya untuk memanggil si pencari rumput. Ia ingin menuntut penjelasan dan memastikan bahwa si pencari rumput mendapatkan hukuman yang pantas atas perbuatannya. Dalam keadaan yang dipenuhi kemarahan, Ki Ageng Pandanaran tidak dapat menahan emosinya. Ia menatap tajam si pencari rumput yang sudah tua dan berkata dengan nada tinggi, "Dasar pencari rumput miskin sombong. Kau menolak pemberianku sama saja kau menghinaku," bentak sang adipati dengan suara yang bergema di seluruh ruangan. Namun, yang terjadi selanjutnya adalah sesuatu yang benar-benar di luar dugaan Ki Ageng Pandanaran. Si pencari rumput itu, dengan wajah yang tenang dan penuh hikmah, meminta maaf dan mengungkapkan jati diri aslinya. Ternyata, orang tua yang tampak lemah dan tidak berdaya itu adalah Sunan Kalijaga, salah satu dari Wali Songo yang berperan besar dalam menyebarkan Islam di Jawa. Mendengar pengakuan itu, Ki Ageng Pandanaran merasa terkejut dan seketika itu juga ia merasa sangat menyesal. Ia segera memohon ampun kepada Sunan Kalijaga atas perbuatannya. "Ampun, Sunanku. Saya tidak tahu jika Anda adalah Sunan Kalijaga. Saya sangat menyesal atas perbuatan saya," ucap Ki Ageng Pandanaran dengan suara yang penuh penyesalan. Sunan Kalijaga, yang dikenal karena kebijaksanaan dan kasih sayangnya, bersedia memaafkan Ki Ageng Pandanaran. Namun, ia memberikan syarat. "Saya akan memaafkanmu, Ki Ageng Pandanaran. Tetapi, kamu harus mengembara dan meninggalkan semua harta yang kamu miliki," kata Sunan Kalijaga dengan suara yang lembut namun tegas. Mendengar syarat itu, Ki Ageng Pandanaran merasa terpukul. Namun, ia tahu bahwa ini adalah hukuman yang pantas untuk perbuatannya. Dengan berat hati, ia menyetujui syarat tersebut dan bersumpah bahwa ia akan mengembara dan mengikuti jejak Sunan Kalijaga.
Setelah semua persiapan selesai, Sunan Kalijaga pun memulai perjalanan mengembara. Ia berangkat terlebih dahulu, meninggalkan Ki Ageng Pandanaran yang masih berada di kediamannya. Sunan Kalijaga, dengan langkah yang mantap dan penuh keyakinan, memulai perjalanan panjang yang penuh tantangan dan pelajaran berharga. Sementara itu, Ki Ageng Pandanaran masih berada di kediamannya, mempersiapkan diri untuk mengikuti jejak Sunan Kalijaga. Namun, saat ia hendak berangkat, istrinya, Nyi Ageng Pandanaran, mendekatinya. Dengan wajah yang penuh kekhawatiran, ia mengungkapkan keinginannya untuk ikut serta dalam perjalanan mengembara tersebut. Namun, setelah berpikir sejenak, Nyi Ageng Pandanaran menyadari bahwa ia tidak rela meninggalkan semua harta bendanya. Ia merasa terikat dengan kehidupan mewah yang telah ia nikmati selama ini. Dengan suara yang lembut, ia meminta suaminya untuk berangkat lebih dulu. Sementara Sunan Kalijaga dan Ki Ageng Pandanaran telah memulai perjalanan mereka, Nyi Ageng Pandanaran masih berada di kediamannya. Ia merasa terpukul dengan keputusan suaminya untuk mengembara dan meninggalkan semua harta bendanya. Namun, di balik rasa sedih dan kekhawatiran itu, ada secercah harapan dan keberanian yang muncul. Dengan hati yang berdebar-debar, Nyi Ageng Pandanaran mulai menyimpan emas dan permata yang ia miliki di dalam sebuah tongkat yang terbuat dari bambu. Tongkat bambu itu tampak sederhana dan tidak mencolok, namun di dalamnya terdapat harta yang sangat berharga. Setiap butir emas dan permata yang ia simpan adalah simbol dari kehidupan mewah yang pernah ia nikmati. Setelah merasa cukup, Nyi Ageng Pandanaran pun memutuskan untuk menyusul suaminya. Ia berjalan dengan langkah yang mantap, membawa tongkat bambu yang berisi harta bendanya. Meski hatinya masih dipenuhi kekhawatiran, ia tahu bahwa ini adalah langkah yang harus ia ambil. Dalam perjalanan panjang yang penuh tantangan, Sunan Kalijaga dan Ki Ageng Pandanaran dihadang oleh 3 orang penyamun. Mereka adalah sosok-sosok yang menakutkan, dengan wajah yang kasar dan mata yang penuh nafsu serakah. Mereka menghadang jalan Sunan Kalijaga dan Ki Ageng Pandanaran, dengan niat jahat untuk merampas apapun yang bisa mereka ambil. Namun, Sunan Kalijaga, dengan kebijaksanaan dan ketenangannya, berbicara kepada para penyamun itu. Jika kau ingin barang berharga, tunggulah. Sebentar lagi, akan lewat seorang perempuan tua. Sigitja, kau akan mendapatkan emas permata dalam tongkat bambunya, kata Sunan Kalijaga dengan suara yang tenang namun penuh otoritas. Para penyamun, yang terkejut dengan perkataan Sunan Kalijaga, memandang satu sama lain dengan rasa bingung. Namun, mereka memutuskan untuk mempercayai kata-kata Sunan Kalijaga dan menunggu di tempat tersebut, sementara Sunan Kalijaga dan Ki Ageng Pandanaran melanjutkan perjalanan mereka. Tak lama setelah Sunan Kalijaga dan Ki Ageng Pandanaran melanjutkan perjalanan mereka, muncullah Nyi Ageng Pandanaran. Ia berjalan dengan langkah yang tertatih, memegang erat tongkat bambu yang berisi harta bendanya. Wajahnya tampak pucat dan matanya penuh kekhawatiran, namun ia tetap berusaha untuk melanjutkan perjalanan. Namun, sebelum ia bisa melanjutkan perjalanan, tiba-tiba saja ketiga penyamun tersebut muncul dan menghadang jalan Nyi Ageng Pandanaran. Mereka merampas tongkat bambu yang ia pegang dengan kasar, meninggalkan Nyi Ageng Pandanaran dalam keadaan terkejut dan tak berdaya. Ia tidak dapat berbuat apa-apa selain merelakan harta bendanya yang dirampas oleh para penyamun. Para penyamun tersebut tampak sangat senang. Mereka tertawa dan bersorak, merayakan keberhasilan mereka dalam merampas harta Nyi Ageng Pandanaran. Namun, di tengah kegembiraan mereka, ada satu pertanyaan yang mengganjal di pikiran mereka. Siapakah sebenarnya lelaki yang telah memberitahu mereka tentang Nyi Ageng Pandanaran dan tongkat bambunya?
Dengan hati yang berat dan penuh kekecewaan, Nyi Ageng Pandanaran melanjutkan perjalanannya. Ia berjalan dengan langkah yang berat, memikirkan harta bendanya yang telah dirampas oleh para penyamun. Namun, meski hatinya sedih, ia tetap berusaha untuk melanjutkan perjalanan dan bertemu dengan suaminya dan Sunan Kalijaga. Ketika ia berhasil bertemu dengan mereka, Nyi Ageng Pandanaran menceritakan kejadian perampokan yang dialaminya. Ia bercerita dengan suara yang gemetar dan mata yang penuh air mata, menggambarkan betapa terkejut dan tak berdayanya ia saat harta bendanya dirampas oleh para penyamun. Mendengar cerita Nyi Ageng Pandanaran, Sunan Kalijaga memberikan penjelasan dengan bijaksana. Ia mengatakan bahwa ada 3 pihak yang telah melakukan kesalahan di daerah tersebut. Pertama, Ki Ageng Pandanaran, yang selama ini telah berbuat tidak adil dan menyengsarakan rakyatnya. Kedua, Nyi Ageng Pandanaran sendiri, yang masih berpikir untuk membawa hartanya meski sudah memutuskan untuk mengembara. Dan ketiga, para penyamun yang telah merampas harta Nyi Ageng Pandanaran. Untuk mengingat kejadian tersebut, Sunan Kalijaga pun menamakan daerah itu dengan nama Salatiga, yang berarti 3 kesalahan. Nama ini merupakan simbol dari 3 kesalahan yang telah dilakukan oleh Ki Ageng Pandanaran, Nyi Ageng Pandanaran, dan para penyamun. Hari demi hari berlalu, seperti butir-butir pasir yang jatuh dari jam pasir. Di tengah heningnya waktu, terdapat sebuah perjalanan spiritual yang penuh makna. Ki Ageng Pandanaran, seorang pemimpin yang pernah berkuasa, telah memutuskan untuk meninggalkan segala kemewahan duniawi dan memilih jalan yang penuh tantangan namun syarat dengan hikmah. Ki Ageng Pandanaran pun memulai perjalanan mengembara yang panjang. Ia berjalan dari satu tempat ke tempat lain, belajar tentang kehidupan dan belajar tentang dirinya sendiri. Ia belajar tentang kerendahan hati, tentang pengorbanan, dan tentang arti sejati dari kehidupan. Setelah sekian lama mengembara dan belajar dari Sunan Kalijaga, Ki Ageng Pandanaran akhirnya menjadi seorang sunan. Ia menjadi seorang penyebar agama Islam di Jawa Tengah. Ia menggunakan pengetahuan dan pengalaman yang ia peroleh selama perjalanan mengembaranya untuk membimbing rakyatnya menuju jalan yang benar. Kini, meski sudah berlalu ratusan tahun, nama dan kisah Ki Ageng Pandanaran masih terus dikenang. Ia menjadi simbol dari transformasi dan pertobatan, dari seorang pemimpin yang berkuasa menjadi seorang sunan yang bijaksana. Kisahnya menjadi inspirasi bagi banyak orang, mengajarkan kita tentang pentingnya introspeksi diri dan keberanian untuk mengubah diri menjadi lebih baik. Kini, kota yang dulu hanya dikenal sebagai Salatiga, telah berkembang menjadi Salatiga, sebuah kota yang ramai dan makmur. Salatiga, dengan jalan-jalan yang ramai oleh kendaraan dan orang-orang yang sibuk dengan kehidupan sehari-hari mereka, adalah bukti nyata dari prediksi Sunan Kalijaga. Ia pernah meramalkan bahwa daerah ini akan berkembang menjadi kota yang ramai, dan kini ramalan itu telah menjadi kenyataan. Bangunan-bangunan modern berdiri berdampingan dengan bangunan bersejarah, menciptakan kontras yang menarik antara masa lalu dan masa kini. Suara-suara keramaian kota, aroma makanan dari penjajah kaki lima, dan senyuman hangat dari warga kota, semua ini menciptakan suasana yang hidup dan dinamis. Kisah ini mengajarkan kita bahwa sejarah dan asal-usul suatu tempat memiliki peran penting dalam membentuk identitas dan karakter tempat tersebut. Salatiga, dengan sejarahnya yang kaya dan unik, adalah contoh sempurna dari bagaimana masa lalu dapat membentuk masa depan. Demikianlah kisah ini diceritakan, segala kebenaran detailnya kita kembalikan kepada Allah, Tuhan pemilik kisah kehidupan.